Nah, untuk sektor lainnya ya masih nggak jauh-jauh pasti sektor komoditas. Untuk saat ini kita sektor komoditas, terutama di energi, itu kata masih diuntungkan. Terlebih lagi memang tadi saya juga sempat mention juga ya, itu adanya OPEC Plus yang memotong atau memangkas produksi mereka sebanyak 1 juta barel untuk 1 juta barel per hari untuk bulan ini, sehingga itu memang akan berpengaruh juga nih ke harga komoditas minyak bumi tadi. Nah, dengan adanya supply yang berkurang dengan demand yang sama, otomatis kan harganya juga bakal naik. Terlebih lagi memang tadi saya juga ada baca berita bahwa memang dari OPEC Plus juga itu juga ada berencana untuk bulan November nanti itu akan memangkas sebanyak 2 juta barel per hari. Sehingga memang ada Hmm. kecenderungan bahwa memang harga dari minyak bumi sendiri ada potensi mengalami kenaikan kembali. Paling tidak itu paling di kisaran 100 US dollar per barel seperti pada beberapa bulan lalu ini, sehingga memang menurut saya itu memang ada potensi untuk komoditas terutama di minyak bumi itu ada potensi kenaikan. Nah, untuk batu bara lainnya, untuk komoditas lainnya terutama batu bara itu juga masih ada potensi penguatan dengan adanya ini kita udah mau masuk akhir tahun ya, jadi otomatis kan di negara subtropik yang sudah mau masuki musim dingin itu pasti memerlukan Hmm. listrik Suplai tambahan, sehingga batu memang bara. ya betul suplai batu bara di situ pasti diminati banget, sehingga memang kita ada potensi untuk ekspor ke sana terutama di kawasan Eropa, China maupun di AS itu, sehingga memang kita bisa ada tujuan ekspor ke sana, sehingga memang penjualan kita bisa meningkat, sehingga untuk sektor dari batu bara masih ada potensi penguatan. Mungkin ini ada agak mix juga nih sentimen. Salah satu sentimen yang di mix itu untuk sektor batubara adanya kurs, di mana memang walaupun kurs kita melemah ke 15.000, itu bisa menjadi sentimen positif untuk yang orientasi perusahaan itu ekspor, terutama batubara. Ekspor. Karena otomatis penjualan mereka juga akan meningkat, atau lebih tepatnya pemasukan mereka juga akan meningkat. Sehingga memang untuk saat ini walaupun memang kurs kita melemah di kisaran 15.000, paling tidak itu bisa menjadi sentimen positif untuk sektor batubara, terutama yang orientasinya juga ekspor ke luar negeri. Mungkin dua sektor itu sih menurut saya Mbak Rena yang ada potensi penguatan secara long term. Iya, iya, iya. Memang kalau di Indonesia ya masih sektor perbankan ya, Mas ya. Jadi Nah tahun betul, 2020 pun memang paling tertekan sektor perbankan di Maret ya. Nah, tapi yang hmm, recovery-nya paling cepat ya juga sektor perbankan gitu ya. Tapi setelah betul. sektor perbankan biasanya nah mulai sektor-sektor lain mulai menyusul ya, Mas ya, Iya betul sekali, untuk mengalami betul betul. kenaikan. Hmm. Oke, kita langsung jawab. Oh, ini pertanyaannya terkait dengan sektor nih kebanyakan. Oke, berarti udah terjawab. Kita coba jawab beberapa pertanyaan dari netizen ya, dari penonton. Kita lihat yang mana ya pertanyaannya. Oh, ini nih ada nih dari Kak Abdul Budi. Kak, bagaimana dengan saham consumer good, SIDO dan retail? Karena Oke, sudah, nah ini kepotong nih kayaknya. Oke, langsung dijawab oke, oke, aja oke. nih Mas Ya, Rip. eh, ya. Nah ini untuk ketiga saham tersebut ya, tadi yang saya baca tuh ICBP, INDF sama SIDO ya. Nah kebetulan tadi saya juga Mm-mm. sempat ngecek INDF itu yang untuk INDF sendiri itu sempat masuk stok pick saya untuk sore ini. Jadi mungkin teman-teman Oh, bisa bisa cermati. Ini saya ICBP dulu tadi ya. Yang pertama kan soal ICBP di iya. mention. Nah, untuk ICBP sendiri, kalau kita lihat secara teknikal, itu ada potensi penguatan dari indikator stokastik RSI itu sudah membentuk golden cross di oversold area, sehingga memang dari situ ada indikasi penguatan, lebih tepatnya bullish reversal, dan juga dari indikator MACD itu juga ada penyempitan negatif swap, sehingga memang ada potensi penguatan juga dari sana. Dan pada perangan hari ini pun, walaupun memang bisa dibilang volumenya agak turun ya dari perangan kemarin, tetapi dari Hmm. candlenya sendiri itu sudah mencatatkan di zona hijau. Jadi menurut saya ini memang untuk ICBP Hmm. itu ada potensi bullish, dan untuk saran saya Bapak Ibu sekalian atau teman-teman bisa entry di kisaran 8.625. Jadi sama harganya tertahan di situ bisa pertimbangkan untuk masuk, dan untuk targetnya sendiri itu yang pertama di kisaran 8.900, dan untuk target keduanya di kisaran 9.200. Nah, untuk stop lossnya sendiri dari ICBP itu ada di kisaran sebentar ya 8.450. Nah, itu untuk ICBP. Terus ada Oke. INDF. Nah, untuk INDF, tadi memang masuk stock pick saya karena memang hampir sama nih kayak ICBP. Yang pertama itu adalah dari stok aset rasanya itu juga ada terbentuk golden cross dari oversold area dan sudah mulai cenderung bergerak naik, sehingga memang ada potensi penguatan. Lalu dari MACD itu Hmm. juga membentuk golden cross dengan adanya pembentukan positif slope pada perdagangan hari ini. Sehingga memang ini ada kecenderungan penguatan juga dari sana. Jadi bisa dibilang dua indikator ini sudah ada indikasi buy. Jadi menurut saya itu teman-teman bisa cermati. Jadi untuk entry-nya sendiri itu selama harganya tertahan di kisaran 6.025 itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk.
Dan untuk targetnya sendiri, yang pertama di kisaran 6.300, target keduanya di kisaran 6.500. Jadi ini juga pas nih, 6.500 itu bisa dibilang menutup gap down-nya dia nih. Jadi memang menurut saya ini ada potensi penguatan ke kisaran tersebut ke 6.500. Dan untuk stop loss sendiri dari INDF itu di kisaran 5.850. Lalu yang terakhir tadi ada SIDO ya, SIDO. Nah, untuk SIDO ini menurut saya cermati untuk buy on support saja, karena memang dari indikator stokastik RSI-nya itu juga masih cenderung bergerak turun walaupun sudah di area oversold, tetapi pelemahan sudah mulai terbatas, pelemahan sudah mulai terbatas, jadi menurut saya ini lebih ke arah buy on support karena memang belum ada indikasi adanya penyempitan swap-nya juga, jadi menurut saya ini perlu cermati kembali. Lalu untuk MACD-nya juga sama nih, juga cenderung bergerak turun dengan negatif swap juga mulai meningkat. Jadi menurut saya ini lebih perhatikan untuk spekulatif buy atau buy on support. Nah, untuk entry-nya sendiri itu bisa pertimbangkan selama harganya tertahan di atas level 700, itu bisa entry, tapi kalau ke bawah situ saya sarankan untuk jangan entry dulu. Jadi saya cermati juga beberapa kali ini untuk SIDO juga beberapa pekan lalu juga sempat tertahan di level supportnya di 700. Jadi untuk entry-nya masih di kisaran level 700, untuk stop loss-nya itu bisa di kisaran 670. Nah, untuk targetnya sendiri dari SIDO, yang pertama itu di kisaran 750, yang kedua itu di kisaran 845 ya. Nah, itu untuk 845 ini juga pas, karena memang kalau kita lihat lagi, SIDO ini sempat gap down 2 kali, dan yang pertama itu targetnya memang pas banget di kisaran 790, itu untuk target pertama, dan target kedua kisaran 845 untuk menutup gap down-nya juga. Jadi menurut saya ini untuk SIDO, saya sarankan untuk lebih buy on support saja. Mungkin seperti itu Mbak Rena. Oke. Tadi langsung dijawab ya, supportnya berapa? Hmm. 8625 ya Mas ya untuk CBP ya. Iya betul. Oke, ini ada lagi Mas pertanyaan yang cukup menarik nih dari Kak Fala Shiva F Lala. Nah, ini pertanyaan gini. Sejak berhentinya sepak bola di Indonesia, apakah mempengaruhi IHSG? Gimana Kak? Terus untuk saham Oke, minyak oke. bumi dan migas, bagaimana Kak? Apalagi banyak sekali demo untuk penurunan harga. Boleh Oke. dijawab Mas Rio. Tadi yang terkait sepak bola ya, ke indeks ya. Nah, Iya. ya untuk itu nggak gitu berpengaruh menurut saya ya, karena memang kalau kita balik lagi, itu untuk menurut saya memang kalau kita lihat secara historical dari chartnya sendiri, untuk IHSG sendiri memang bergeraknya cenderung naik, walaupun memang pada hari Senin itu mencatatkan penurunan karena memang masih adanya tekanan dari resesi ekonomi, dan juga sejumlah harga komoditas juga masih mencatatkan koreksi juga. Nah, itu memang menurut saya itu yang penyebab juga dari Hmm. pelemahan IHSG. Nah, mungkin kalau untuk sepak bola mungkin berpengaruhnya ke spesifik ke sejumlah saham yang bergerak juga di usaha yang dekat dengan sepak bola. Yang salah satunya itu adalah saham dengan kode Hmm. bola, itu juga mengalami penurunan pada 2 hari kemarin, karena Bola. memangnya karena memang berpengaruh juga dengan Mm-mm. sentimen tersebut. Lalu yang kedua itu mungkin SCMH itu, walaupun kalau kita balik lagi ini juga mungkin masih agak ngaruhnya ke mungkin penyiaran bola, sehingga memang itu mencatatkan penurunan juga. Jadi mungkin seperti itu sih menurut saya Tapi untuk hari ini udah rebound ya Kak Rio ya ya. untuk Nah, untuk SMA SMA ya. sendiri juga ya, SMA sudah rebound. Nah, ya bedanya di situ dengan dan bola pun juga sebenarnya sudah Mm-mm. rebound pada perangan hari ini. Jadi menurut saya itu berpengaruh untuk beberapa saat saja untuk yang terkait sepak bola. Mm-mm. Nah, terus tadi untuk Oke. yang terkait ini ya, harga minyak yang untuk diturunkan. Demo Nah, penurunan harga. Mm-mm. menurut saya itu nggak bisa dihindari sih, karena memang balik lagi dari pemerintah pun sebenarnya sudah memberikan subsidi dengan APBN yang kalau saya tidak salah ingat itu di kisaran 500 triliun itu untuk subsidi minyak ke masyarakat, sehingga memang itu sudah membengkak juga nih APBN-nya dari untuk energi tersebut. Dan itu pun juga kalau kita balik lagi itu juga di luar rencana APBN pemerintah untuk tahun 2022 ini tuh yang pertama di kisaran 170 triliun kalau saya tidak salah ingat. Sehingga memang ini sebenarnya udah meningkat Mm-mm. banget, dan juga ini juga dipengaruhi juga faktor eksternal tadi dengan adanya perang Rusia Ukraina, itu menyebabkan juga global supply chain disruption, sehingga memang harga minyak bumi pun secara global juga mencatatkan kenaikan. Nah, jadi itu memang menjadi penyebab juga Mm-mm. kenapa memang BBM subsidi di dalam negeri mengalami kenaikan juga, karena memang di luar pun juga sebenarnya kondisi juga sama loh di negara lain. Mereka juga bahkan ada yang krisis minyak bumi juga dari beberapa negara. Jadi menurut saya itu perlu sih untuk kenaikan harga BBM subsidi di dalam negeri, karena memang paling tidak itu bisa meredam anggaran pemerintah juga. Mungkin seperti itu Mbak Rena.
Oke, oke. Berarti tidak terlalu berpengaruh. Sebenarnya yang berpengaruh itu kondisi perusahaannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau beli saham, mau nyicil apalagi untuk jangka panjang, pastikan kondisi perusahaannya bagus. Kalau sentimen-sentimen yang tidak mempengaruhi kondisi perusahaan, ya sepertinya nggak cuma berpengaruh sebentar aja ya Mas Rio ya. Betul sekali. Nah, ini Mas, ada lagi pertanyaan. Sepertinya banyak yang mau bagi dividen nih ya. Contohnya Astra nih. Saham apa aja Ya. yang akan bagi dividen di bulan ini, Mas? Dan apa tips agar tidak terjebak dividen trap? Oke. Nah, saya untuk saham-sahamnya, saya kurang tahu nih untuk yang bisa dibilang untuk bagi dividen. Mungkin tadi memang sudah sempat mention juga ada beberapa. Yang pertama itu ada ASI, itu juga ada ASI, bagi Ali dividennya. juga mau bagi dividen Ali nih. juga. Nah, dan yang Heeh. kemarin sih, tapi udah lewat sih ini. Kumdet kemarin tuh ada saham UNTR juga nih, anak usahanya dari Oh ASI iya. juga. Ya itu juga ada rencana bagi dividen. Mm-mm. Jadi kebetulan saya gak gitu hafal semua, tapi memang menurut saya untuk beberapa saham tersebut, terutama tadi yang sudah disebutkan juga saham-saham dengan usaha dengan market cap yang besar ya. Jadi memang menurut saya itu menarik juga untuk Iya. teman-teman kalau ingin dapatkan dividennya. Eh, jadi menurut saya itu nggak masalah sih untuk teman-teman yang kalau memang orientasinya long term atau memang saat ini pengen incar dividen ya silakan beli saja sahamnya. Paling tidak jangan beli pas lewati tanggal kumdetnya. Ya, jadi teman-teman paling tidak tuh dapat dividennya tersebut. Nah, untuk tadi dividen trap ya, Hmm, mengenai dividen trap memang perlu teman-teman wanti-wanti iya. lagi karena memang eh, ya menjelang kumdet itu pasti otomatis harga sahamnya bakal naik, lalu pada ex date otomatis turun karena memang orang-orang pasti lebih tepatnya para investor juga pasti mengincar juga dividen tersebut. Nah untuk menghindarinya menurut saya ya balik lagi karena ada beberapa emiten juga yang membagikan dividen tuh yang besar-besar. Mungkin saya mention salah satunya itu adalah saham ITMG itu bagi dividen juga termasuk terbilang besar. Jadi menurut saya itu Mm-mm. lebih baik dihindari saja karena memang itu kecenderungan memang untuk teman-teman yang lebih lebih ke arah jangka pendek atau lebih tepatnya mungkin swing trade itu Hmm. bisa menjadi dividen trap karena memang jatuhnya pada ex data pasti otomatis turun. Tapi kalau teman-teman yang orientasinya long Hmm. term, yang investasi jangka panjang, ya menurut saya itu tidak masalah karena memang dari kita balik lagi kalau teman-teman long term itu juga melakukan analisa secara teknikal juga kan pasti otomatis kita bisa tahu nih pergerakan harga sahamnya secara historical juga pasti ada mencatatkan penguatan atau masih dalam tren bullish ya tidak masalah kalau memang pada saat kumdet ataupun next data itu mencatatkan penurunan atau koreksi. Nah, Penurunan. Mm-mm. karena kan memang teman-teman orientasinya long term, jadi dividen itu ya paling tidak itu capital gain yang teman-teman terima. Jadi mungkin seperti itu sih. Untuk jangka pendek mungkin ya tadi saya sarankan untuk hati-hati adanya dividen trap karena memang exit otomatis turun atau koreksi atau lebih kecenderungannya juga memang koreksi mayoritas sejumlah saham yang melakukan bagi dividen. Tapi untuk teman-teman yang long term, saya sarankan tidak masalah sih kalau selama long termnya masih di tren bullish atau trennya masih penguatan, ya tidak masalah untuk beberapa hari mengalami koreksi. Mungkin seperti itu, Mbak Rena. Oke, oke. Iya, iya, iya. Benar banget ya, Hmm. Mas Rio. Jadi kalau misalnya kita beli menuju Camdet itu ya pasti naik harganya ya. Ya betul Ini betul. juga ada nih yang bagi dividen kayak sahamnya Bram. Nah, ini sudah seminggu ini udah naiknya hampir hampir 10% ya teman-teman. Dividennya cuma 4%. Ya. Jadi kalau Nah, untuk jangka panjang nggak masalah ya, dividen itu kayak bonus aja ya Mas Rio ya. ya Tapi betul kalau betul. dividen hunter, nah itu yang Hmm. bahaya. Jadi seperti ini jadinya cuma mengharapkan dividen habis itu jual gitu.